Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa program studi Teknik Informatika Fakultas Teknologi Informasi Universitas Serang Raya, mahasiswa semester 3 ya, di mata kuliah PBO 2 dengan dosen pengampu saya sendiri, Rian Noval Hais Mkom. Baiklah, apa kabar rekan-rekan mahasiswa? Semoga dalam keadaan sehat ya. Walaupun saya recordingnya malam, saya ucapkan selamat pagi dan semoga teman-teman juga sudah sarapan ya. Jadi semangat untuk menyimak video pembelajaran mata kuliah PBO yang kedua ini. Video ini khusus ya teman-teman, saya buat untuk mahasiswa kelas A2 ya, seingat saya A2. Jadi kelas A2 itu karena memang kuotanya banyak, artinya mahasiswanya melebihi batas 25 ya, lebih banyak. Artinya ini dibagi dua. Jadi ada yang offline ataupun luring bisa datang ke kampus, yang lainnya di rumah. Nah, untuk yang di rumah saya sih berinisiatif untuk membuat video pembelajaran. Karena apa? Karena saya berpikir kalau misalnya pun menyimak video ketika saya sedang mengajar gitu ya, karena ini sifatnya praktikum, bagi saya kekhawatiran saya menyita waktu. Artinya kalau teori sih sah-sah aja ya, artinya untuk per SKS-nya pun untuk teori lebih banyak space waktunya. Jadi untuk kalau teori, kemudian untuk fokus pembelajarannya itu di papan tulis atau di whiteboard itu bisa. Sedangkan kalau untuk praktikum, dosennya kan harus mendatangi teman-teman yang sedang offline atau luring. Jadi saya datangi satu-satu, apakah ada kendala gitu kan, kemudian sudah sampai mana progres pengerjaannya. Maka daripada itu saya khawatir malah mempersempit waktu ya, apabila saya untuk misalnya konfigurasi perangkatnya dulu untuk hybrid ya, kemudian saya setting mikrofon, misalnya saya nyalakan zoom-nya, kemudian saya juga agak kekhawatiran ketika saya nyalakan zoom, kemudian saya nyalakan NetBeans gitu ya, secara bersamaan, khawatir ya membuat daya kerja komputer ataupun laptop saya semakin tinggi gitu ya, khawatir malah nge-lag dan sebagainya. Maka saya cari safe aja, maksudnya saya cari aman untuk membuat video pembelajaran. Jadi bagi teman-teman yang luring pun atau yang offline pun dapat menyimak kembali atau mereview kembali materi yang saya berikan. Oke ya. Kemudian untuk kelas lainnya sebenarnya aman karena jumlah mahasiswanya di bawah 25. Jadi masih luring atau offline semua. Jadi khusus untuk kelas A2. Jadi saya juga ucapkan mohon maaf apabila saya mengambil kebijakan untuk teman-teman yang di rumah menyimak video saja. Jadi kalau misalnya karena kita sifatnya gantian ya, jadi teman-teman yang udah ngeliat video, nanti ketika minggu depan ketemu sama saya itu bisa diskusi lagi, bisa discuss lagi. Jadi bisa ada yang perlu didiskusikan secara langsung, bisa diskusi lagi. Tapi kalaupun bagi teman-teman yang merasa sudah cukup, ya alhamdulillah. Bagi yang belum paham tapi sedikit, bisa diskusi melalui WhatsApp group ya teman-teman. Oke, baik, kita langsung saja ya di pertemuan ketiga ini. Dan sebelumnya mohon maaf untuk minggu lalu saya off ya, karena memang kebetulan ada agenda di prodi, jadi mohon maaf. Semoga dimaklumi. Oke, pertemuan yang ketiga sebenarnya saya klik dulu ya. Pertemuan ketiga di sini saya ulas kembali deskripsi singkat dari mata kuliah ini. Mata kuliah PBO 2, mungkin teman-teman yang di PBO 1 sudah paham bahwa kita berfokusnya kepada bagaimana nanti kita akan membuat sebuah project gitu ya, sebuah tugas utama. Di mana tugas utama ini adalah membuat sebuah aplikasi sederhana terkait dengan transaksi. Namun, sederhananya untuk di PBO yang kedua, kita akan menggunakan, pertama bedanya kita akan menggunakan tampilan atau interface GUI, Graphic User Interface, dan kita akan menggunakan JFrame formnya NetBeans. Kemudian nanti selanjutnya kita akan terintegrasi
menggunakan database, dan di sini bahasa pemrogramannya adalah MySQL. Nah, kemudian untuk fokus permasalahannya dituangkan ke dalam aplikasi yang berkaitan dengan aktivitas sehari-hari. Artinya, teman-teman sudah pada tahu ya, mungkin di PBO 1 tugas utamanya hampir serupa, tapi perbedaannya ada di fitur. Ada di fitur dan tingkat kompleksitasnya, seperti itu. Dan ini saya akan ingatkan berulang-ulang ya teman-teman di tiap pertemuannya. Nah, untuk capaian pembelajaran yang kedua ini, ya teman-teman, di sini mahasiswa mampu menggunakan aplikasi NetBeans dengan bahasa pemrograman Java untuk menghasilkan program berbasis JFrameForm. Dengan komponennya, yaitu di sini ada text field. Text field di sini mungkin sudah dipelajari di minggu yang lalu ya teman-teman ya, mungkin masih ingat. Tapi di sini kita akan mengimplementasikannya atau menerapkannya itu menggunakan operasi bilangan. Jadi kalau kemarin hanya sekedar input, sekarang kita bagaimana sih text field itu bisa ditambah, dikurang, dibagi, dikali, sehingga ini akan mendukung pembuatan tugas utama atau tugas project kalian. Kemudian nanti kita belajar radio buttons, ada spinner, ada combo box, dan combo box bernilai. Oke, kita langsung saja teman-teman, di bahan kajiannya nanti sama kita buat Java frameform-nya, kita insert label, text field, kemudian ada operasi bilangan, kemudian nanti kita ada radio button, spinner, combo box, dan combo box bernilai. Mungkin nanti ada sebenarnya itu notif JOptionPane sebenarnya tambahan ya, dan ini sebenarnya udah dipelajari minggu lalu. Sebenarnya bukan untuk dipelajari di minggu yang sekarang, artinya minggu lalu, 2 minggu yang lalu ya. JOptionPane ini sebenarnya muncul sebagai notif. Kalau misalnya kayak teman-teman buat form login, kemudian apabila ada yang salah gitu kan, salah input username ataupun password, itu muncul. Nah, yang muncul itu kemarin namanya JOptionPane teman-teman. Saya khawatir lupa menyampaikan, maka saya munculkan di pertemuan minggu sekarang. Jadi di 2 minggu yang lalu ya, sebenarnya itu muncul, itu namanya JOptionPane. Oke. Yang pertama kita akan sesuai dengan urutannya, kita akan belajar dulu terkait bagaimana membuat text field itu dapat digunakan untuk operasi bilangan. Oke, kita langsung saja ya ke NetBeans-nya teman-teman. Kemudian kebetulan ya teman-teman, kebetulan sekali PBO 2A1 ini yang pertama, artinya pertama, jadi kelas pertama, jadi saya menggunakan PBO 2A1 ya. Jadi walaupun teman-teman yang di PBO A2, PBO 2A2, PBO 2B1 ini pengen nyimak pun sebenarnya nggak masalah ya. Saya tidak membeda-bedakan, yang jelas saya menggunakan yang paling atas nih, yang menggunakan PBO 2A2. A1. Jadi teman-teman yang di NetBeans-nya minggu lalu mungkin sudah bisa ya membuat project, kemudian di source package-nya kalian biasa lagi klik kanan new, kemudian pilih JFrameForm. Nah, kemudian saya di sini menggunakan nama materi 2. Bagi teman-teman yang ingin mengikuti namanya monggo, bagi teman-teman yang sudah punya nama konsisten, misalnya Pak dari awal saya tulisnya latihan ya monggo. Asal konsisten ya, artinya teman-teman paham bahwa saya ini hanya sekedar penamaan kelas saja. Dan jangan pakai spasi. Contohnya seperti ini. Nah, nanti dia not valid. Materi 2. Oke. Setelah itu, kalau saya secara pribadi, saya langsung klik kanan, kemudian run file. Karena untuk, nah ini, konfirmasi saja. Atau memverifikasi bahwasanya, oh frame saya nggak masalah gitu. Kemudian, selanjutnya kalau saya setting size ya, di preferred size saya biasanya pakainya 500 sama 500. Kemudian resizable-nya saya checklistnya hilangkan deh. Nah teman-teman, boleh ya bagi teman-teman yang mungkin sudah mendalami NetBeans lebih lama dibanding saya, kemudian mungkin kebutuhan teman-teman, misalnya teman-teman udah ngoding gitu kan, atau sudah berkecimpung di dunia pemrograman, kemudian ada yang tahu bagaimana sih menyelaraskan atau menyesuaikan JFrame yang akan kita gunakan dengan yang akan tampil, itu bisa share di WA group ya, atau bisa share di kelas, misalnya ketemu dengan saya juga boleh. Karena ada juga yang nanya ini. Jadi misalnya seperti ini. Ini kan tampilannya sudah 500-500, sedangkan, nah, size di sini sebenarnya masih 400-300 gitu. Kalau saya sih masih manual ya teman-teman, jadi, oh, tadi saya outputnya sudah 500-500, sedangkan untuk desainnya saya masih
400 300, maka saya akan sesuaikan di sini biar 500 500 gitu teman-teman. Cara saya masih cara manual ya. Nah, ini masih 500 380 kayak gitu. Oh, ini kesini berarti ya. Oke, ini udah 500. Nah, saya turun ke bawah biar 500 juga. 500 kurang ya. 500. Nah, segini deh. 500 sama 493 cukup lah. Jadi saya manual teman-teman. Jadi saya ngelihat size-nya, oh segini, berarti desain saya segini. Oke, kemudian saya pasti menginput atau menginsert swing control-nya di sini atau komponennya saya akan label dulu ya karena untuk judul. Oh iya, sebelum itu ini masih lupa saya, free design ya. Jadi jangan lupa teman-teman ketika sudah membuat formnya, diklik kanan, set layout, masuk ke absolute layout. Jadi biar ya tampilannya atau untuk memposisikan komponennya itu tidak terganggu sama garis-garis ya sebenarnya. Itu sebenarnya tinggal selera teman-teman lah, mau pakai free design, kalau mau pakai absolute ya monggo. Di sini kemudian saya gunakan aplikasi materi 2 gitu ya. Saya kasih judulnya. Kemudian biasa kalau saya sih suka menambahkan ya atau ukuran fontnya gitu, jadi biar jelas. Nah, seperti ini. Kemudian yang saya butuhkan adalah label ya teman-teman. Kemudian di sini saya tulis bilangan 1 gitu ya. Kemudian bisa diubah lagi ukurannya, 14 atau 18 ya. Ini monggo ya. Bagaimana desain teman-teman aja. Kemudian kalau saya biasa copy paste 2, kemudian copy paste lagi, saya simpen ya, saya buat titik 2, ini copy paste. Ini masalah penyusunan tata letak ya teman-teman ya, monggo. Kemudian saya butuh text field karena judulnya adalah text field untuk digunakan sebagai operasi bilangan ya. Klik kanan, edit, jangan lupa untuk dihapus teksnya biar defaultnya kosong. Klik kanan, properties, kita kasih fontnya ya teman-teman, bold 18. Jadi ukurannya kalau saya sih harus diperbesar. Jadi seperti ini, saya coba di run dulu ya. Jadi biar ketika kita input di text fieldnya itu ukurannya juga ya ketika diklik 56 gitu kan besar gitu loh. Seperti ini teman-teman ya. Kemudian kita copy paste lagi, kita simpan karena kita butuh 2. Dan satu lagi adalah buttonnya simpan di sini aja kali ya. Monggo ya, ini kalau tata letak, kalau saya sih serahkan sepenuhnya kepada teman-teman yang mungkin tata letak layoutnya gitu lebih handal dan lebih indah gitu ya. Karena ini terkait sebenarnya dengan seni kalian untuk memposisikan sesuatu ya. Jadi dipersilahkan. Ini enter aja deh, enter, klik kanan, properties. Kalau kecepatan bisa diulangi lagi ya, bisa diulangi lagi, bisa di pause misalkan ada yang khawatir kelewat seperti itu. Dan di sini butuh satu lagi, kita copy paste lagi, simpan di sini. Tapi di sini namanya apa? Hasil. Oke, sudah jadi. Dan jangan lupa teman-teman ketika kita sudah menyiapkan desain. Jadi bedanya kalau di PBO1 kita terfokus di source, kalau di PBO2 itu ada source, ada design. Berarti kita untuk mendeklarasikan variabelnya, kalau saya sih ya, saya desain dulu. Misalkan bilangan 1, klik kanan, change variable name, saya kasih nama bil1. Ini terserah kalian teman-teman ya. Kemudian bil2, klik kanan, change variable name, bil2 kalau saya. Kemudian hasil, klik kanan, change variable name, saya kasih nama hasil. Oke. Nah, setelah itu saya untuk operasi bilangan ini saya tambah ya, saya beri penjumlahan. Maka daripada itu, kemudian fokusnya adalah ke button enter. Jadi kita akan double klik button enternya. Nah, maka dia otomatis kursornya itu mengacu kepada di mana kita mengetik source code-nya. Nah, bagi teman-teman yang 2 minggu lalu sudah ketemu dengan saya, masih ada beberapa dan masih terbilang banyak ya yang salah. Jadi ngetiknya tuh di bawah public static misalkan, atau di bawah public class materi extend ini nulisnya gitu. Padahal tidak, saya ulangi, disesuaikan dengan fungsinya. Pasti
yang berhubungan sama fungsi itu pasti button. Nggak pasti sih ya, banyak gitu, mayoritas di button. Maka klik aja, double klik aja buttonnya, nanti akan mengacu ke kursornya. Jadi kita ngetik code-nya atau ngetik sintaksnya di sini. Nah, sintaksnya nanti sudah saya siapkan teman-teman ya. Di sini sebenarnya. Ini ya sintaksnya. Jadi A sama dengan integer. Saya ketik ya teman-teman ya. A sama dengan integer. Bentar. Oke, ini khawatirnya agak di sini berarti A sama dengan, nanti di sini saya belum deklarasi variabel ya. Parse in, kemudian nah txta-nya ini adalah yang ceng variable name yang ada di design. Kalau saya berarti build 1 titik get text gitu ya, tutup titik koma. Nah seperti ini teman-teman. Kemudian kalau untuk hasil, ntar ya saya tulis dulu int hasil sama dengan a tambah b titik koma, kemudian lbl hasil tuh hasil, oh bukan hasil, maaf ini sini variabelnya mau saya pakai adalah c, kemudian di sini adalah hasil titik set text kurung buka. Sebenarnya ini bisa pakai ini plus c. Oke, selesai. Nah ini saya minimize ya, saya maximize lagi. Nah kemudian saya di sini copy paste aja karena yang saya butuhkan kan sama nih, AB ya, A sama B. Di sini B. Nah, kenapa di sini teman-teman ada lampu kuning, merahnya dikit? Nah, artinya di sini kita belum mendeklarasikan variabelnya. Lihat, notifnya adalah cannot find symbol. Jadi, baru nih, kalau tadi mengacu kepada fungsinya, kita double klik ke button enter. Nah, tapi untuk mendeklarasikan variabel, itu baru letaknya di bawah public class. Misalnya, privat, pakainya apa ya, integer ya, int a, b, a, b aja deh, gitu, beres gitu ya. Jadi ini sebenarnya c-nya saya deklarasikan di bawah juga nggak masalah teman-teman ya. Atau misalkan saya hapus c-nya, tinggal di sini saya tambahin koma, titik lagi, koma c. Nah sama aja ya teman-teman. Source-nya seperti ini. Jadi a sama dengan integer titik parse in, artinya gini, a merupakan deklarasi dari integer yang ada di source, tapi dikonversikan ke build yang ada di design, build 1. Oh ya, berarti ini jangan build 1 ya teman-teman ya, tapi build 2. Jadi A itu untuk build 1 intinya ya, B untuk build 2. Kemudian untuk C, rumusnya sama dengan A tambah B. Nanti akan muncul di hasil, yaitu plus C. Kita coba ya teman-teman. Klik kanan, run file. Oke, seperti ini. Jadi misalnya di sini saya input 56 ditambah 79, enter. Jadi akan menghasilkan nilai 135. Monggo dihitung di kalkulatornya, benar-benar. Oke, ini untuk operasi bilangan. Jadi untuk kurangi, dikali, dibagi itu hampir sama ya teman-teman. Perubahannya atau perbedaannya ada di sini. Kalau ini kan ditambah, kalau mau untuk dikurangi ya kurang, kali ya bintang, bagi ya slash gitu ya. Oke, ini untuk materi kajian yang pertama terkait tadi operasi bilangan ya. Oke, kemudian yang kedua kita akan belajar radio button ya teman-teman. Radio button. Oke, untuk radio button tetap di materi yang kedua aja ya. Kita masuk ke desain. Kemudian di sini kita contoh ada, oke, saya berikan, aduh, bisa nggak ya? Tambahan. Jangan deh, buat baru aja teman-teman ya. Buat baru untuk hasilnya. Saya kasih separator. Ini saya pakai separator teman-teman ya. Jadi buat pembatas aja. Jadi kalau diklik kanan, kalau saya menggunakannya atau memfungsikannya untuk pembatas aja ya seperti ini. Kalau misalkan kalau kata teman-teman Pak kurang tebal, klik kanan properties.
Kemudian border kalau nggak salah ya, line ini tinggal diisi aja 2. Oke, di sini saya butuh lagi sebenarnya ya, untuk label. Label ini hasil ya, hasil JK. Nanti saya akan jelaskan. JK itu sebenarnya jenis kelamin teman-teman. Karena di sini saya membuat combo box. Kemudian saya kasih teks field lagi ya. Gini, klik kanan, edit text, jangan lupa dihapus. Kemudian klik kanan, properties. Ini untuk fontnya, kalau saya sih pasti gunakan 14 atau 18. Dan di sini teman-teman untuk text field biar nggak bisa diedit, ini pakai editable centangnya, checklistnya dihilangkan. Saya mau ngomong checklist sama centang jadi centing. Editable-nya ini centangnya dihilangkan. Nah, nanti ketika di run seperti ini teman-teman ya pembahasannya. Muncul. Nah, ini nggak bisa diklik nih, nggak bisa dikasih apapun ya. Jadi ini bisa, ini nggak bisa. Kalau tadi editable-nya dihilangkan centangnya. Nah, kemudian untuk jenis kelamin ini saya simpan di sini. Kemudian untuk radio button kita pilih langsung nih radio button, simpan sini ya. Kemudian kita copy paste aja ya. Oke, ada 2 radio buttonnya. Yang pertama saya tulis laki. Yang kedua saya tulis perempuan. Jangan lupa setiap komponen itu ada variable name yang ada di desainnya. Kemudian kita klik kanan, change variable name. Kalau laki-laki saya kasih cowok. Ini monggo ya teman-teman, untuk variable itu sebenarnya diserahkan ke teman-teman cewek. Yang penting konsisten. Dan jangan lupa. Nah, setelah itu, ini kan udah jadi nih radio button. Ketika kita run, misalnya teman-teman ya. Kita run. Ini ketika diklik ini bisa dua-duanya. Nah, kan nggak mungkin. Jenis kelamin apa? Laki-laki iya, perempuan iya, kan nggak mungkin. Nah, maka kita butuh yang namanya button group. Nah, button group ini dia nggak ada wujudnya lah. Artinya ketika kita drag itu dia hilang, tapi ada di navigator. Jadi perlu diperhatikan ya teman-teman ya. Ini ada button group, kita klik, kita seret ke sini, dimanapun bebas. Nah, nanti sini ada button group ya teman-teman. Button group ini bisa diklik kanan, properties. Kemudian untuk bentar. Kok button icon-nya gini ya? Wait. Atau event. Oh, di code ya, variable name. Saya lupa nih. Sebenarnya di sini harusnya menggunakan bukan. Di sini untuk button groupnya harus dinamakan ya, lupa saya. Bukan. Artinya di button group ini dikasih change variable name dulu. Maaf ya teman-teman. Namanya kalau nggak salah bebas ya, ini terserah. Kalau saya mau kasih nama grup misalnya, grup, oke. Settingannya bukan di button groupnya, tapi di radio buttonnya. Properties kalau nggak salah. Nah, di sini ada model. Button group di sini. Maaf ya teman-teman, saya sudah lama sekali ini. Pilih grup. Nah, jadi bukan settingannya bukan di button groupnya, tapi di radio buttonnya. Radio buttonnya klik kanan, properties, pilih di sini button group, pilih group. Oke, sama ini juga yang perempuan, klik kanan, properties, button group, close. Nah, berarti sudah satu button group lah, sudah jadi mengacu kepada button group yang saya namakan tadi group gitu. Nah, di sini bisa diklik ya. Nah, seperti ini teman-teman. Mohon maaf ya tadi sedikit lupa, karena sebenarnya memang sudah lama sekali, saya sudah setahun yang lalu ya oprek NetBeans nih. Nah, kemudian kalau sudah seperti itu, baru kita kasih fungsinya di sini. Nah, ini if cowok bla 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 gitu ya. Klik kanan, copy. Kita kasih triggernya apa ya? Button lagi ya. Di enter ini ya, boleh deh. Di enter.
kemudian di bawahnya kita simpan, paste, if cowok. Nah ini nih, txtf ini mengacu kepada desain ini. Saya belum change variable name ya. Jadi hasil JK ini klik kanan, change variable name, txtf deh. Ya, bener nggak? Aduh, salah nih. Nah, di sini txtf udah ya, nggak ada yang error. Desain, klik kanan, run. Ini hasil JK, harusnya ini jenis kelamin ya. Misalnya ini ada bilangan 34, ini 56. Kemudian kita pilih dulu ya, laki-laki atau perempuan. Misalnya perempuan, enter. Nah, akan muncul perempuan. Laki-laki, berubah perempuan. Seperti ini. Jadi triggernya aja, tergantung triggernya. Kalau di sini saya button. Oke, materi kajian yang kedua sudah beres, yaitu radio button. Tapi sebelumnya mohon maaf ya, tadi sempat lupa. Ini letaknya mending disimpan deh agak ke atasan dikit. Kemudian ini, oh ini bisa jadi kotak gini ya. Bisa seperti ini, jadi buat isian. Kemudian apa lagi ya, lupa saya tadi. Selanjutnya adalah spinner. Oke, kalau spinner gampang ya, spinner ini. Jadi kalau kalian ngelihat di swing controlnya, jadi maksud saya gini, ketika saya memberikan banyak komponen-komponen yang bisa dimanfaatkan oleh kalian bisa mengimplementasikan di tugas utama ya nanti. Di sini ada spinner. Mana? Nah ini spinner. Spinner saya simpan di sini boleh ya. Sini deh. Ini. Kemudian diklik kanan. Aduh ini kena hati-hati ya. Jadi separator ini jadi nggak bisa mengakses ininya ntar. Ini bisa aja deh. Nggak bisa akses si ininya nih. Apa namanya? Kalau fungsi kalau misalnya button kayak gitu. Klik kanan. Kalau nggak salah double klik gue bisa deh. Double klik. Oh enggak ya, dia harus pakai trigger juga nih. Dia harus pakai button. Jadi kalau misalkan ini klik kanan, kemudian change variable name, misalnya namanya spinner. Maaf ya teman-teman kalau saya masih mereview ulang gitu ya, terkait masalah komponen yang ada di NetBeans ini. Kemudian di OK, kemudian kita kasih fungsinya seperti ini. Jadi, aduh saya harusnya nambahin satu lagi nih, text field. Oke, kesini. Saya taruh bawahnya lagi teman-teman ya, biar sekaligus. Nah, jangan txt hasil, txt tadi F, sekarang G misalkan. Ini juga namanya spinner ya teman-teman. Jadi spinner ini disesuaikan namanya dengan yang ada di ini nih spinnernya. Nah, txtg di sini txtg-nya yang belum ada. Design, kita buat text field, munculin ke sini ya hasilnya. Di sini text field-nya, klik kanan, edit text, hapus. Tarik, klik kanan, edit text, klik kanan, properties, kemudian untuk editable dihilangkan, saran saya, kemudian close, dan ini diberi nama txtg. Nah, kita run lagi ya. Oke, misalnya ini 34, ini 57, kemudian ininya laki-laki, ini saya isi 8 misalkan, enter. Nah, oh ini belum keluar nih teman-teman. Belum keluar nih. Oke, tar. Ada something wrong kah? Change variable name txtg, bener. txtg set text spinner get value, udah. Oh, salah penempatan, maaf teman-teman. Nah, ini jangan sampai salah seperti ini ya. Karena saya menyimpannya di dalam if punyanya radio button, makanya dia nggak ke-detect. Maaf. Jadi disimpan di luar. Maaf ya. Klik kanan, run file. Nah, ini dimasukkan namanya. Angkanya maksudnya, bukan nama. Kemudian ini pilih, masukin angkanya berapa, enter. Nah, seperti ini. Tambahin atau nggak bisa ini ya. Nggak bisa kurang. Oh, karena ngikutin angka di sini berarti ya. Seperti itu. Ini harusnya bisa dihapus nih. Ada fitur hapus. Jadi spinner itu kalau dia di sininya udah di enter
kok jadi 13? Oh, maaf teman-teman ya. Ini kurang lebar. Jadi makanya angka jadi 1. Nah, maksud saya gini. Jadi tadi nggak kelihatan perempuan. Nah, ini angkanya tadi pas ditambahin terus. Nah, sebenarnya seperti ini. Enter. Misalnya angkanya jadi lebih pun, enter, akan berubah. Oke, teman-teman ya. Spinner udah. Masih ada 2 lagi, teman-teman. Combo box. Combo box. Combo box. Oke. Di sini udah, saya simpan lagi. Ini juga sudah, saya simpan lagi. Ini saya simpan di mana ya? Sebenarnya ini buat latihan aja teman-teman ya. Berubah ini. Udah, kemudian saya simpan di sini. Kemudian misalnya kalau combo box itu apa ya? Kelas deh. Kelas. Sekarang combo box teman-teman ya. Ini ada combo box, saya simpan di sini. Kemudian text field saya simpan di sini. Tarik ke kanan, ganti teks, hapus. Saya butuh 2 sih. Copy paste, saya simpan di sini. Ya. Oke, kemudian di sini untuk itemnya klik kanan, properties. Nah, di sini ada model item 1, item 2, item 3 itu diklik, diubah aja. Misalnya kelas 1, kelas 2, kelas 3. Nah, kemudian kalau setahu saya teman-teman ya, mohon maaf kalau ada yang salah, di kelas ini untuk combo box itu triggernya nggak cuma button, tapi di combo box langsung pun bisa. Caranya double klik, nanti mengacu kepada tempat kita ngodingnya, kemudian kita cari deh source-nya untuk combo box. Mohon maaf, ini copy, disimpan di sini. Nah, ini untuk job 2 sama job 1. Ini sebenarnya job 2 itu untuk text field-nya, job 1 untuk nama combo box-nya. Di sini job 2 mau saya kasih nama combox ya. Combox. Nah, berarti design ininya saya kasih change variable name combox ya. Text field yang ini ya teman-teman munculnya nanti ya. Klik kanan, change variable name, namanya tadi apa lupa. Lupa sih tadi. Job 2 ya. Job 2. Oke. Nah, jadi ketika di run, maaf ya teman-teman kalau belepotan. Udah jam berapa ini? Oh, 10:30 malam. Oke, ini udah bisa ya. Ini aja langsung kelas 2. Nah, ini muncul langsung kelas 1. Nah, kayak gini. Jadi nge-triggernya langsung dari combo box-nya bisa ya, tanpa perlu di enter gitu. Nah, ini combo box. Nah, satu lagi ada nih yang bisa dipakai untuk tambahan fitur di transaksi atau di tugas utama kalian atau di tugas project kalian, yaitu di sini combo box bernilai. Nah, pertama kita deklarasikan variabel dulu ya teman-teman, karena kita akan butuh nanti yang namanya variabel kode, tipe, sama harga. Dan ini nanti beda tipe data, yang ini string, yang harga ini adalah nominalnya. Makanya saya menyebut ini combo box bernilai gitu ya. Kalau tadi kan tidak memiliki nilai ya. Nah, sekarang ini kelas 1, kelas 2, kelas 3. Kemudian saya ke source-nya dulu, saya deklarasi dulu ya variabelnya di tempat yang paling atas. Oke, code, tipe, sama harganya sudah. Kemudian saya butuh source-nya lagi adalah ini. Jadi kalau misalkan ini terlalu cepat, di pause dulu teman-teman ya, buat codingan kalian. Copy, kemudian ini disimpan di sini aja kali ya. Atau buat trigger satu lagi, button. Nah, buat button, enter. Kemudian double klik, nanti mengacu kepada tempatnya, paste. Nah, di sini txta itu oke, berarti saya butuh dua lagi ya. Desain dulu. Ini copy paste. Nah, di sini saya kasih nama txta. Oke. Di sini saya kasih nama txtb.
Oke. Nah, kemudian enter ini. Enter. Oke. Oh, bentar. Ini ada yang salah. Oke, di sini dia karena copy paste, dia nggak nerima kutip yang dibikin sama apa tadi namanya, PowerPoint. Jadi dia bikin salah ya. Nah, ini tipenya udah, harganya udah. Jadi TXTA akan memunculkan tipe, TXTB akan memunculkan harganya. Nah, harga ini teman-teman, value ini nanti bisa bisa digunakan karena harga ini adalah sifatnya sebenarnya string value of harga ini sebenarnya untuk pemunculan nilainya saja. Tapi kalau nanti mau ibaratkan mau dioperasikan gitu ya, misalkan harga dikalikan dengan tipe seperti contohnya ya, atau di sini tipenya kita jangan tipe deh. Nanti kita akan buat lagi ya teman-teman ya untuk mencoba artinya mencoba untuk mengoperasi bilangan kan combo box nilainya gitu. Jadi nilai combo boxnya. Tapi ini dulu ya, kita nyoba dulu, khawatir gagal juga sih. Nah, contoh. Jadi di sini misalkan kelas 2 ya. Nah, kelas 1. Kalau ini kan triggernya tadi pakai combo box dia langsung muncul. Kalau kita pakai enter, nah di sini adalah yang muncul adalah Pertamax. Nilainya berapa? 10.000. Karena jadi gini, teman-teman. Mengacunya kepada di sini tipenya. Jadi kalau misalnya nanti kodenya premium, maka tipenya keluar adalah premium. Kalau kodenya Pertalite, type-nya keluar adalah Pertalite. Jadi di sini disesuaikan sama sama nilai yang ada di combo box. Sedangkan tadi saya masih menggunakan kelas ya teman-teman di sini. Jadi saya di sini belum saya ubah. Saya ubah dulu. Jadi bukan kelas 1 kelas 2, jadi saya ubah ke premium. Kemudian Pertalite. Kemudian saya ubah ke Pertamax. Jadi tadi munculnya pasti else terus ya. Karena tadi kan munculnya baru kelas 1. Kelas 1 kan bukan premium atau Pertalite. Jadi else-nya adalah yang muncul ada Pertamax. Kelas 2 juga yang muncul akan Pertamax karena bukan antara premium sama Pertalite ya. Nama kelas itu tadi. Nah, kalau misalkan ini dia udah sesuai nanti. Run file. Oke, di sini teman dilihat ya, Pertalite, enter, muncul Pertalite. Premium, muncul premium. Harganya pun sesuaikan 6.500. Pertamax, enter, 10.000. Nah, ini 10.000 ini teman-teman kalian bisa gunakan. Misalnya, saya mau belinya 1 liter gitu ya. Misalnya kita pakai spinner aja kali ya. Nah, spinner itu tadi pakai mana ya? Ini nggak muncul soalnya di sininya nggak diangka ini. Enter. Nah, spinner juga nih. Jadi angka spinnernya di sini itu bisa artinya bisa untuk digunakan ya, atau dikalikan dengan bilangan 1 aja kali ya. Jadi ini dikalikan dengan bilangan 1, hasilnya adalah gitu, muncul ke sini. Nah, itu sebenarnya improve kalian ya nanti karena memang kebetulan untuk di yang maksudnya untuk yang kelanjutannya nanti ada tugas atau ada latihan untuk memaksimalkan komponen swing yang sudah kita pelajari ya, dari mulai text field sampai dengan combo box bernilai. Oke, itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf sekali masih fokusnya mungkin sedikit, bukan sedikit ya, banyak berkurang karena kebetulan saya habis dari luar baru pulang tadi jam 9. Saya keingetan besok hari Senin itu ada mata kuliah PBO 2 dan teman-teman yang di rumah khawatirnya nggak dapat materi yang saya sampaikan. Karena tadi itu, kalau misalkan saya kembali lagi ya, mengulang, kalau saya nyobain pakai Zoom, ya tadi lah setting Zoom-nya, kemudian saya menggunakan mic, kemudian saya mesti ada di depan kamera terus gitu kan, kayaknya nggak bisa seperti itu kalau praktek gitu. Saya harus ke teman-teman yang ada di kelas gitu, kemudian sudah sampai mana progresnya, dan saya nggak bisa ngejelasinnya ya tadi, mungkin di teman-teman yang ada di rumah kan karena live ya. Satu live ya. Yang pertama live. Yang kedua kelemahannya itu
dia nggak bisa di record. Jadi teman-teman yang ketinggalan, misalnya di kelas udah beres, yang di rumah belum beres gitu, Pak ini gimana Pak, saya misalnya delay, atau Pak tadi saya ketinggalan Pak, jaringannya mati gitu. Kasihan yang ada di kelasnya, jadi nggak maksimal, khawatir materinya tidak tersampaikan. Maka saya buat video ini untuk antisipasi ya sebenarnya teman-teman. Jadi mohon maaf, ya tadi ya, antisipasi saya juga terlalu ini ya, bisa dibilang otodidak lah. Jadi nyampe rumah langsung buat aja deh video pembelajaran ini gitu, sejadinya gitu. Dan mungkin tadi banyak sekali keluar kata-kata yang belepotan, atau tadi sedikit, bukan sedikit lagi, banyak lupanya gitu. Aduh, lupa ya tadi yang kebetulan yang radio button tadi, materi tentang radio button. Aduh, kan sudah malam ya teman-teman. Materi tentang radio button tadi sempat ya tadi kelupaan, kemudian banyak yang inilah atau kecepatan dan sebagainya. Saya mohon maaf. Bisa diskusi menggunakan WA group, atau minggu depannya kalau ketemu dengan saya bisa berdiskusi kalau ada yang lupa atau ada yang ingin ditanyakan. Saya sekali lagi mohon maaf, karena hakikatnya sebagai manusia memang banyak sekali kekurangan. Saya tutup ya, dan kebenaran itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Saya tutup perkuliahannya di mata kuliah PBO 2 kelas A2 untuk kelompok yang sedang di rumah. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.